وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah, yaitu menyusui 2 tahun sempurna bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu, dan atas mauludi lahu maksudnya atas ayah si anak, ya, atas ayah si anak, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, maka dialah yang memberikan, menyediakan upah nafkah serta pakaian bagi si ibu yang dia menyusui anaknya. Ingat tadi kan ini wanitanya sudah ditalak nih, sudah pisah dengan suaminya, sudah talak bain. Sudah talak bain. Jadi apabila si ibu ini yang menyusui si anak, ya, maka si ayah dia memberikan nafkah kepada si ibu yang menyusui anaknya tadi itu. Demikian, ya. Kalau dia masih sebagai status sebagai istri, ya, kalau dia statusnya masih sebagai istri, ya tidak menyusui juga dia harus memberikan nafkah kepada sang istri. Tapi kan statusnya tidak lagi sebagai seorang istri di sini. Dia sudah menjadi orang lain. Tapi kan dengan anaknya kan nggak bisa dipisah, tetap saja anak kandung. Si laki-laki ini juga tetap saja dia sebagai ayah kandung, tapi antara si laki-laki dengan si perempuan, ya, ini kan si ayah dan si ibu tidak lagi menjadi sepasang suami istri. Makanya sang ayah daripada si anak, si bayi yang disusui itu, dialah yang memberikan kebutuhan si ibu, si wanita yang menyusui anaknya, si ibu yang menyusui anak si laki-laki tersebut. Bil ma'ruf, dengan cara yang pantas, yang layak lah, tidak tidak berlebihan dan juga tidak terlalu dan tidak terlalu pelit gitulah kira-kira, ya, tidak terlalu sedikit sehingga tidak terpenuhi. Ya, ini kalau seandainya memang dia butuh. Tapi kan ada juga seorang ibu itu, ikhwah, dia udah nggak apa-apa, nggak usah dikasih, nggak apa-apa, saya sanggup misalnya, karena dia anak dia kan, anak kandung dia, bukan dia sekarang sedang diupah untuk nyusui anak orang lain, enggak, ini anaknya sendiri. Taib. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tukallafu nafsun illa wus'aha, dan tentunya tidaklah seorang itu tidaklah dibebani kecuali yang sanggup, ya, yang sanggup dia lakukan, yang sanggup dia berikan. Ya,
La tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Janganlah seorang ibu dimudorotkan dikarenakan anaknya. Ya. La tudarra walidatum biwaladiha. Janganlah seorang ibu memudorotkan si ayah tadi dengan anaknya. Maksudnya apa? Ikhwah, la tudarra ini bisa la tudarru, bisa la tudarra. Kalau la tudarra artinya janganlah kamu wahai para ibu memudorotkan si ayah, si suami dikarenakan anaknya. Maksudnya begini ikhwah, seperti si ibu tidak mau menyusui anaknya, ya, si ibu tidak mau menyusui anaknya, demikian berarti kan membuat ayahnya susah jadinya. Misalnya si ayah mengatakan tolonglah walaupun kita sudah pisah tapi mintalah agar disusui anaknya. Kata si ibu, enggak mau saya susuin, kamu urus anakmu sendiri. Begitu, nggak dibolehkan. Ya, la tudarra bisa la tudarru. Kalau la tudarra artinya la nahi. Kalau la tudarru artinya la yajuzu, tidak boleh. Jadi di situ ada penafian. Ya, tidak boleh membahayakan. Kalau la tudarra jangan kamu bahayakan. Jadi ya maksudnya intinya adalah yaitu jangan sampai ya, jangan sampai seorang istri, seorang ibu tidak mau menyusui anaknya. Tidak mau menyusui anaknya dengan maksud supaya membuat susah bapaknya. Karena kan mereka sudah pisah. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Ini menunjukkan ikhwah, Islam itu tahu bagaimana tobiat-tobiat manusia. Ada manusia-manusia seperti ini. Ya, terkadang gara-gara dikarenakan pertengkaran antara suami dan istri, akhirnya mereka berpisah. Akhirnya siapa yang rugi? Anak jadi rugi. Ya kalau Anda berpisah, bertengkar dengan suami Anda, anak jangan diikut-ikutkan. Itu tidak dibolehkan dalam Islam. Apalagi sampai tidak mau menyusui anak gara-gara dendam dengan ayahnya. Anak apa urusannya? Anak tidak ada ikut campur dalam pertengkaran kalian berdua, wahai suami istri. Demikian. Jangan ikut-ikutkan si anak. Kadang-kadang ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, masalah besar terjadi di mana ketika si anak ini ikut ibunya, ibu menghasut habis-habisan anaknya supaya membenci ayahnya. Demikian juga sebaliknya, anak yang ikut ayahnya, si ayah menghasut habis-habisan anaknya agar membenci ibunya. Ini enggak dibolehkan ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Berdosa ini orang-orang seperti ini. Mereka yang bertengkar jangan bawa-bawa anak ikut menengkari ayahnya dan ibunya. Oke, suami istri bisa pisah, sudah menjadi seorang lain. Tapi anak kan nggak bisa dipisah dengan ayahnya. Anak nggak bisa dipisah dengan ibunya. Makanya kalau terjadi pertengkaran suami istri, mohon jangan anak diikut-ikutkan. Kasihan mereka. Mereka tidak ada hubungan dengan pertengkaran kalian berdua. Ya, jangan dibawa-bawa si anak. Tetap anak didik supaya dia bisa menghormati dan berbakti kepada ayahnya. Si ayah juga begitu, mantan suami juga begitu. Didiklah anak yang bersama Anda agar dia tetap hormat dengan ibunya dan agar dia tetap berbakti kepada ibunya. Jadi mereka tetap merasakan ada ayah dan ada ibu. Kalau kalian berdua nggak cocok, ya urusan kalian berdua. Demikian. Jangan anak diajak-ajak untuk tidak cocok dengan ibunya. Tidak bisa dalam Islam. Anak diajak agar tidak cocok dengan ibunya. Anak diajak tidak cocok dengan ayahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dari awal sudah mengatakan la tudarra walidatum biwaladiha. Ya. La tudarra walidatum biwaladiha. Demikian, janganlah seorang ibu itu menyusahkan si ayah dengan cara tidak mau menyusui si anak. Wala mauludun lahu biwaladihi. Dan juga jangan sampai si ayah memudaratkan si ibu. Artinya si ibu sudah mau menyusui anaknya, tapi si ayah si mantan suami enggak, ini anakku. Aku tidak mau anakku disusuimu. Allahu Akbar. Ini kan anak dia yang melahirkan si anak, yang mengandung si anak 9 bulan, yang Allah katakan wahnan ala wahnin. Jangan dipisahkan dia dengan anaknya. Kalau Anda terpisah dengan istri Anda, itu urusan Anda dengan istri Anda, mantan istri Anda. Tapi anak jangan dipisah dengan ibunya.
Ibunya lebih berhak untuk menyusui anaknya ketimbang wanita-wanita yang lain. Ya, walaupun misalnya seorang mantan suami yang punya anak baru lahir dari istrinya, sudah dia mantan istrinya, dia bisa memberikan susu formula. Tapi kalau si mantan istrinya ini mau menyusukan anaknya, nggak boleh dipisah, nggak boleh dihalang-halangi. Ini yang disebut dengan wala mauludul lahu biwaladi. Dan juga tidak boleh seorang laki-laki memudaratkan, menyusahkan si wanita. Dikarenakan apa? Dia menghalangi, tidak mengizinkan agar si ibu si anak ini menyusui si anak. Jangan. Atau dengan cara bagaimana? Nggak memberi nafkah. Itu termasuk memberi mudarat. Ya. Ya mungkin dikarenakan ini anak kandung dia yang menyusui, dia nggak minta apa-apa, walaupun dia sangat butuh sebenarnya. Wah, kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Kalau sekarang jarang lah kita jumpai adanya seorang ibu cerai dengan suaminya, kemudian dia baru melahirkan, kemudian dia punya air susu, lantas si anak dibawa oleh sang suami, misalnya ini ya. Entah apalah penyebabnya, entah pengadilan menetapkan bahwasanya si bayi berarti dibawa oleh si ayahnya. Si ibu nggak bisa mengasuh bayi misalnya. Tapi si ibu kan mau menyusui. Oke, kamu susui silakan. Si ibu tidak minta dinafkahi, tapi dia sangat butuh dengan nafkah itu. Ya, dia sangat butuh karena susu itu kan perlu protein. Perlu makanan agar susu bisa banyak, agar payudara sang istri itu memproduksi banyak air susu untuk si bayi. Jangan sampai si ayah si anak tidak mau memberikan nafkah kepada si ibu yang menyusui anaknya. Demikian. Boleh kamu susuin tapi tidak ada nafkah, gimana? Demikian ikhwah, tidak dibolehkan. Jadi baik ibu tidak boleh menyusahkan, baik ibu si bayi yang sudah pisah dengan ayahnya, ya, baik si ibu nggak boleh menyusahkan si ayah si bayi dengan cara tidak mau menyusui si anak, atau si ayah juga tidak boleh menyusui si ibu dengan cara dia tidak mau mengizinkan si ibu untuk menyusui anaknya sendiri, atau tidak memberikan nafkah yang layak untuk si ibu untuk ketika dia menyusui anaknya sendiri. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Luar biasa pokoknya rincian dalam Islam, masya Allah ya. Memang agama Islam luar biasa ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian wa 'alal warisi mithlu dzalik. Demikian juga terhadap yang ahli waris. Maksudnya di sini yang dimaksud dengan ahli waris yaitu dan demikian juga ahli waris, maksudnya ahli waris ayah si bayi. Ahli waris ayah si bayi. Kalau ayah si bayi ini meninggal, kan ada adiknya, ada kakaknya, ada ayahnya. Keluarga ahli waris si ayahnya si bayi, dia tidak boleh memudaratkan si ibu. Ya, misalnya meninggallah si ayah, maka anak ini diasuh oleh ahli waris si ayah, keluarga si ayah. Si ibu mau menyusui si anak, kata ahli warisnya enggak boleh. Kamu enggak boleh menyusui anakmu. Begitu, maka ini enggak dibolehkan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu akan menyusahkan si ibu. Ada juga yang mentafsirkan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum yang dimaksud dengan wa 'alal warith mithlu dzalik, yaitu ini pendapat yang paling banyak di kalangan para ulama, yaitu wa 'alal warith mithlu dzalik, artinya dan juga waris sisi anak itu sendiri. Ya, anak itu sendiri. Di mana kan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bagaimana dimaksud kok anak bisa memudaratkan si ibu? Artinya begini, apabila si bayi punya harta, ya, apabila si bayi punya harta, maka ibu boleh menggunakan harta tersebut. Bagaimana cara bayi punya harta? Ingat pembahasan kita tentang termasuk hak seorang bayi, itu hak waris, ya. Bisa kita ambil contoh ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfa wa bidaran ayyakbaru. Ya, dan
ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta tersebut. Wala ta'kuluha israfa wa bidaran ayakbaru, maka dan janganlah kalian makan harta anak yatim itu lebih dari batas kepatutan, dan jangan kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Nah ini dia. Wala faman kana ghaniyan falyasta'fif, barang siapa yang dia itu mampu, punya kemampuan, falyasta'fif, janganlah dia makan harta anak yatim tersebut. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, barang siapa yang fakir maka silahkan dia boleh makan harta tersebut menurut yang patut. Harta siapa ini? Harta si anak yatim itu, harta si bayi. Jadi artinya si ibu boleh dia menggunakan harta si bayi tersebut. Jadi walinya juga nggak boleh kamu gunakan harta anak ini. Mungkin orang tuanya sudah meninggal dan seterusnya ya. Allahu a'lam bissawab. Baik.